jagonya bagus nih. Satu jago punya biangan 4. Jadi dia punya istrinya 4. 4-4-nya lagi bertelur. Ya belajar ternak ayam di rumah. Tapi ya emang begitu dia, fitrah kehidupannya. Dia emang ditakdirkan ya satu jago itu bisa punya 4-5 biangan gitu. Dia sanggup. Jadi emang begitu fitrahnya, dia diciptakan oleh Sang Pencipta. Tapi ngomong-ngomong soal fitrah nih, apalagi fitrah tentang kehidupan. Semenjak kapan kalian tahu bahwa manusia itu diciptakan oleh Allah mempunyai fitrah yang sesungguhnya? Silau guys, tadi pindah dulu sebentar. Pagi-pagi gini ya, kerjanya gini nih, ngurusin tanaman dulu, ngurusin ayam dulu gitu kan gitu. Tapi menarik tadi tuh guys, bahwa setiap makhluk yang diciptakan oleh Allah itu memang dia punya fungsinya masing-masing gitu. Orang ayam aja nih ada fungsinya diciptakan, apalagi manusia. Tapi kalian tahu nggak, fungsi manusia itu diciptakan oleh Allah itu untuk apa sih sebenarnya, gitu kan? Maka kalau kita coba buka ayat sedikit di surat 23 ayat Al-Mu'minun, surat ayat ke-115, bahwa Allah berfirman begini, afa hasibtum annama khalaqnakum abas aw annakum ilana la turja'un. Maka di situ artinya, maka apakah kamu mengira bahwa Allah menciptakan manusia itu dengan main-main gitu, dan pasti kamu akan dikembalikan pada Dia pada akhirnya gitu. Jadi manusia dan seluruh makhluk yang ada di alam semesta ini tidak begitu saja diciptakan oleh Allah gitu. Ada fungsinya masing-masing, termasuk manusia, makhluk yang paling canggih di alam semesta yang diciptakan oleh Allah itu. Gimana? Tahu nggak? Tapi kalau nggak tahu ya wajar gitu. Karena memang ketika manusia dilahirkan ke dunia melalui rahim seorang ibu, dia nggak tahu apa-apa. Nah, itu dijelaskan tuh di Al-Quran di surat 16 ayat 78, surat An-Nahl ayat 78. Kalau nggak salah bunyinya gini, wallahu akhrajakum min butuni ummatikum la ta'lamuna syai'aw wa ja'ala lakumus sama wal absara wal afida la'alakum tashkurun. Artinya, Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui suatu apapun. Jadi wajar ketika manusia hari ini ditanya tujuan hidup atau cara hidup manusia yang sudah difitrahkan oleh Allah itu seperti apa sih? Kalau mereka jawabnya nggak tahu, ya wajar.
gitu. Karena memang dari lahir belum dikasih tahu sama Allah kalau udah merujuk pada ayat tersebut. Tapi pada kalimat ayat selanjutnya di surat 16 tadi, An-Nahl ayat 78, Allah adil di situ. Allah maha adil. Allah memberikan 3 sarana kepada manusia gitu. Dimana 3 sarana ini maksud Allah berikan itu ya supaya dia mencari apa maksud Allah menciptakan manusia itu untuk apa gitu. Apa 3 sarana itu tadi ya, sam'a wal absara wal afidah gitu. Jadi artinya itu mata, telinga, dan akal pikiran gitu. Jadi dikasih itu 3 sarana itu untuk mencari kebenaran yang sesungguhnya. Kebenaran tentang apa? Tentang hidup sejatinya manusia yang sesuai dengan kehendak Dia gitu. Jadi wajar, ibarat kertas lembar putih polos, tergantung siapa yang melukisnya. Itu tuh manusia ketika dilahirkan gitu. Maka bagaimana kita bisa mengetahui hidup yang sesungguhnya, garizah yang sesungguhnya untuk manusia gitu. Tadi di ayat yang awal tuh di surat Al-Mu'minun, apakah benar manusia itu diciptakan hanya untuk main-main gitu? Dan udah, kamu saya ciptakan, ya udah, kamu seenaknya aja gitu berbuat semena-mena di muka bumi. Gak bisa begitu. Pasti ada maksud dan tujuannya manusia diciptakan gitu. Maka bagaimana cara untuk bisa mengetahui tujuan manusia diciptakan itu oleh Allah itu seperti apa dan caranya bagaimana gitu. Itu tadi dengan memaksimalkan 3 sarana yang Allah berikan kepada kita, yaitu mata, telinga, dan afidah, yaitu akal pikiran. Itulah 3 sarana yang luar biasa yang Allah berikan dan Allah anugerahkan kepada manusia. Tapi ketika manusia tidak mau mempergunakan 3 sarana yang telah diberikan oleh Allah tadi, maka manusia akan hidup semena-mena. Guys, ia akan hidup semena-mena. Ia akan hidup semaunya dewe di muka bumi ini. Bahkan bisa jadi hidup manusia ini bakal menjadi perusak bagi makhluk-makhluk yang lainnya jikalau dia hidup menggunakan caranya sendiri, tidak menggunakan caranya Allah yang sudah ditetapkan gitu. Apa konsekuensinya? Nah, kalau kita merujuk kepada ayat Al-Quran lagi, surat Al-A'raf surat ke-7 ayat 179 yang bunyinya, walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha walahum a'yunun la yubsiruna biha walahum azanun la yasma'una biha ulaika kal an'am balhum adol ulaika humul ghafilin. Jadi
ketika manusia gak mau mempergunakan 3 sarananya untuk membaca, untuk melihat, untuk mendengar ayat-ayat tentang kekuasaan Allah. Ayat tersebut menjelaskan bahwa yang pertama, walaqad zara'na li jahannama katsiran. Konsekuensinya adalah ini nih, yaitu manusia tersebut akan menjadi isi dari neraka jahanam. Li jahannama katsiran. Ya. Kemudian yang kedua adalah manusia itu nilainya di mata Allah sama seperti binatang, kal an'am. Ketika dia tidak mau mempergunakan 3 sarananya ini untuk mencari sebuah kebenaran Allah, tanda-tanda kekuasaan Allah itu tadi. Gitu. Kenapa demikian dikatakan seperti kal an'am oleh Allah nilainya? Ya kan? Karena kalau bicara mata, telinga, dan akal, binatang juga punya. Gitu. Tapi kan yang menjadi perbedaan di sini adalah nilainya. Apa yang binatang lihat, apa yang binatang dengar, itu berbeda dengan manusia. Gitu. Manusia bisa melihat beribu-ribu dimensi. Gitu. Jadi ketika manusia tidak mau memfungsikan 3 sarannya tadi, ya sama aja seperti hewan. Bahkan manusia bisa berlaku lebih kejam dari hewan ketika hidupnya tidak mau menggunakan firman-firman Allah, tidak mau memakai cara hidup yang sudah ditetapkan oleh Allah. Itu konsekuensinya. Jadi gimana nih cara hidup yang benar tuh kayak gimana sih? Nanti kita bahas di video selanjutnya. Ikuti terus ya. Dah.